Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Waalaikumsalam, Pak Irwan. Pak Danang sehat? Alhamdulillah kabarnya sehat. Gimana kabar Pak Irwan juga? Alhamdulillah sehat juga. Oh iya Pak Danang, kok minggu-minggu ini Pak Danang jarang banget ada di ruang guru? Itu Pak Danang kira-kira kenapa ya? Iya Pak Irwan, kebetulan saya sedikit memikirkan sesuatu karena memang ada siswa kami terutama di kelas kami itu ada sedikit masalah Pak Irwan. Gitu ya, ada masalah. Nah Iya, kira-kira cerita dong sama saya, ada masalah apa iya. sih? Permasalahannya gini Pak Irwan, jadi siswa saya itu kenapa sih ya kok sekolah padahal kami sudah membuat aturan, jadi siswa tidak boleh memakai make up dan lipstik terlalu berlebihan, tapi anak-anak itu selalu melanggar gitu, Pak Irwan. Oke gitu ya, jadi siswa itu Mhm. siswi ya tentunya ya, banyak yang Iya, betul. pakai make up tebel gitu ya. Oke. Iya, betul. Hmm. Nah kira-kira Pak Danang itu di kelas apa ya yang paling banyak melanggar seperti itu? Kebetulan, kalau kelas ini, mayoritas hampir malah kelas 12, Pak Irwan. Ini kebetulan kan di kami itu kan ada jurusan namanya kelas 12 jurusan sekretaris, kalau dulu namanya adalah administrasi perkantoran. Oke gitu ya. Jadi yang paling banyak gitu ya, yang paling banyak Pak Danang lihat itu rata-rata di kelas 12, khususnya di Iya, kelas sekretaris itu ya Pak Danang. iya Oh iya, betul. ini kan kita ngobrol nih ya Pak Danang ya. Nah, Mhm. setelah kita ngobrol, mungkin Pak Danang punya harapan apa sih nanti ketika kita sudah melakukan proses obrolan ini? Oke, eee, kalau menurut saya, harapan saya itu ya, karena si anak ini kan masih dalam tahapan belajar ya, Pak Irwan, ya. Jadi saya berharap, anak ini mampu, menaati peraturan, Pak Irwan, sesuai yang sudah kami tetapkan bahwa seluruh peserta didik yang ada di SMK, terutama adalah jurusan kami, itu adalah, eee, tidak boleh bermake-up dan tidak boleh memakai lipstik, eee, berlebihan, Pak Irwan. Oke, berarti intinya kan penegakan disiplin siswa lah intinya gitu ya Pak Danang ya. Iya, Heeh, betul, Pak Irwan. selain tadi pakai lipstik yang tebal, terus dandanannya menor, kira-kira hmm, pelanggaran yang seperti apa lagi sih yang memang terlalu mencolok itu di mata Pak Danang sebagai Mmm, seorang guru? kalau menurut saya, pelanggaran saat ini yang saya amati ya itu yang saya sampaikan, Pak Irwan. Jadi Mhm. pemakaian, apa, istilahnya bedak sama lipstik yang terlalu berlebihan gitu. Oke gitu ya. Jadi Mhm, bedak dan lipstik lah ya yang terlalu mencolok gitu kan ya. iya betul. Mhm. Nah, kira-kira ini kan permasalahan seperti ini kan tentunya jadi fokus perhatian kita ya sebagai pendidik gitu ya. Soalnya Mhm, seorang siswi gitu ya belum pantas atau belum layak lah ya berdandan seperti betul. itu. Nah, kira-kira Pak Danang punya rencana nggak buat mengantisipasi atau menangani kasus permasalahan seperti ini? Baik, kalau rencana pasti kami ada, padahal, setiap hari apalagi pas waktu pembinaan upacara setiap hari Senin, kami selalu mengadakan sosialisasi bahwa seluruh peserta didik itu harus menaati aturan sekolah. Nah, Mhm. di tahun ajaran baru pun kami sudah mengadakan sosialisasi, Pak Irwan, baik Mhm. dengan siswa itu sendiri maupun orang tua. Jadi harapan kami ya orang tua, istilahnya memahami apa yang sudah menjadi aturan sekolah, gitu, Pak Irwan. Oke, baik ya. Jadi dari awal tahun ajaran juga sudah dihimbau, sudah diperkenalkan aturan seperti itu untuk siswa baru gitu ya. Nah, itu bagus Betul. tuh Pak Danang tuh rencananya ya. Heeh. Mhm.
Nanti setelah itu kan, rencana sudah berbentuk himbauan ya kalau menurut saya, baru sekedar apa ya, himbauan aturan tuh seperti ini untuk, siswa gitu ya, untuk siswi yang tadi tuh, berdandan yang Iya, terlalu mencolok. Nah, iya. kalau menurut Pak Danang, ada hal lain nggak untuk mengenangani atau, solusi lah untuk siswa yang sudah terlanjur seperti itu? Apakah ada bimbingan? Apakah ada, teguran atau pemanggilan orang tua seperti itu? Baik. Solusi pasti kami ada juga, padahal, di sekolah kami juga kerjasama dengan guru bimbingan konseling, Pak Irwan. Jadi tujuannya Oke. apa? Tujuannya adalah memberikan pengarahan kepada, seluruh peserta didik agar menaati peraturan yang sudah kami tetapkan. Selain Mhm. itu, kami juga sudah, membuat namanya surat pernyataan. Artinya Oke. apa? Artinya adalah ketika anak, atau peserta didik yang melanggar peraturan yang sudah kami tetapkan, otomatis akan mendapatkan surat peringatan. Baik itu surat peringatan pertama, kedua, ataupun ketiga, gitu Pak Irwan. Oke, baik. Jadi, tadi sudah ada rencana untuk mengatasi permasalahan seperti itu dan, tanggung jawabnya dari Pak Danang dan guru-guru lain itu berkolaborasi, melibatkan BK juga gitu ya, untuk menangani Betul. permasalahan siswa atau siswi yang, berdandan terlalu mencolok lah, seperti itu. Oke, Pak Danang, gimana, Iya, betul. solusinya sudah ini ya, sudah ketemu lah ya dan tanggung jawab juga tadi sudah melibatkan, Iya, betul. guru BK juga gitu ya. Nah sekarang permasalahan Pak Danang gimana nih perasaannya sudah menemukan solusi seperti itu? Ya, intinya adalah, setelah kami melakukan, apa, komunikasi seperti ini, ya saya jujur aja sudah merasa lega Pak Irwan, jadi bisa, istilahnya, mencari jalan keluar. Sehingga permasalahan yang kami alami di sekolah itu nanti akan bisa terpecahkan gitu. Oke baik, jadi Pak Danang sudah lega gitu ya, sudah menemukan solusi dan lain sebagainya. Oke, terus semangat Pak Danang untuk, menegakkan peraturan demi generasi muda yang lebih baik. Baik, siap Pak Irwan, terima kasih. Sama-sama Pak Danang. Oke. Keren, Oke, mantap. sudah? Alhamdulillah. Yuk gimana Oke, lanjut? Terus sekarang gimana? lanjut gantian. Berarti yang tadi Pak Danang Mhm, menjadi eee, koci. koci. Berarti sekarang Pak Danang jadi Mhm. coach, Jadi saya sekarang jadi saya koci. oh Gimana? oh gitu. Apa gimana? Bebas Boleh sih. boleh, nanti saya mencoba ya. Soalnya kalau, koci saya mungkin nanti agak sedikit, eee lupa-lupa nggak apa-apa ya? Pak Danang jadi coach, saya jadi Oke. coach ya. Saya jadi coach kan ya? Iya, oke. Betul. Tadi Pak Danang jadi Oke, coach, sekarang yuk jadi coach saya. kita coba. Iya, oke. Kita coba ya. Oke. Oke oke, siap. Assalamualaikum Pak Bani. Ya, Waalaikumsalam Pak Danang. Oke, bagaimana Ya, kabarnya hari ini Pak Bani? tuh, saya lagi galau Pak Danang, jujur aja. Oh gitu, oke. Iya. Oh iya Pak Bani, mohon maaf, eee, akhir-akhir ini kenapa sih kok, saya melihat Pak Bani, kok selalu termenung itu kira-kira ada masalah apa Pak Bani? Duh, sebenarnya saya mau cerita, cuman saya milih-milih orang, Pak. Takutnya saya cerita Bapak Iya. nanti bilang kemana-mana lagi ya. Tapi Bapak janji ya, jangan bilang ke siapa-siapa ya, saya Oh mau gitu. curhat nih, Pak. Iya, siap siap siap. Alhamdulillah, saya percaya sama Pak Danang ini amanah wal fatonah ya. Ini Pak Danang, saya Mhm. mau curhat nih. Saya lagi kesel sama salah satu guru di sekolah kita nih, yang mana saya merasa Mhm. harga diri saya itu seperti diinjak-injak dan dijatuhkan, Pak Danang. Rasanya sih tuh Oh pengen gitu. resign, pengen keluar dari sekolah ini. Sekolah macam apa kayak gini coba?
Pak Danang tahu Oh gak gitu. yang namanya Budilah itu? Tahu gak? Oh iya, iya. Gimana itu? Iya. Jadi dia itu punya anak, Pak. Dia punya anak, saya ajar di kelas saya. Nah, anaknya ini Mm-mm, kelas 4, perempuan, ya. Nah, anaknya ini mm-mm, dia tomboy, Pak. Tomboy, mm-mm, mentang-mentang dia orang tuanya itu guru di sekolah kita, bersikap sewenang-wenang. Nah, singkat mm-mm, cerita, si anaknya Budila ini berkelahi sama kakak kelasnya, kelas 5 mm-mm. laki-laki, gitu kan. Nah, pas saya lagi Ya. ngajar di kelas 5, itu si Budila langsung nyamper ke kelas, langsung Mm-mm. bilang, Pak Bani, itu anaknya itu, anak muridnya itu, apa-apaan itu berantem sama anak saya. Duh, saya kan jadi malu Pak digituin depan anak murid. Wah, kata saya nih, nggak benar nih guru kayak gini nih. Aduh, Oke. harga diri saya seperti diinjak-injak nih kayak gini nih. Oh, Kesel saya Pak kayak gitu Pak. Makanya saya sampai oke. sekarang bete Pak. Dia merasa seolah-olah mentang-mentang dia paling senior, mentang-mentang dia apa namanya lebih lama lah daripada saya, lebih bisa saya enaknya seperti itu nggak bisa kayak gitu juga Pak. Makanya saya Oh bingung gitu. saya harus curhat kepada siapa masalah kayak gini coba Pak. Kayak gini kan membuat mood saya untuk ngajar, semangat saya buat ngajar kan jadi luntur Pak kayak gini. Oke, oke. Oke, terima kasih Pak Bani. Jadi itu intinya adalah permasalahannya adalah Pak Bani kesal dengan salah satu guru ya yang ada di sekolah tersebut ya. Iya betul betul Oke. banget gitu. Eh, Kalau boleh tahu Pak Bani, kira-kira menurut Pak Bani langkah-langkah apa yang sudah Pak Bani laksanakan itu untuk mengatasi masalah tersebut? Langkah yang pertama sih memang saya harus berjiwa besar sih Pak. Artinya saya sadar watak orang itu nggak bisa kita samakan dan nggak bisa kita paksakan. Ketika Mhm, saya bisa mengubah arah air dari utara ke selatan, itu sangat mudah. Tapi mengubah watak orang sulit. Paling saya harus merubah cara saya menghadapi orang seperti itu. Itu sih. mhm, Nah yang kedua, saya harus sadar ruang sekolah kita ini sangat sempit Pak. Artinya mhm, tukang suka harus saya yang untuk mendekati dan berdamai dengan dia untuk menjalin dan membangun komunikasi permasalahan apa yang terjadi antara anaknya dengan anak murid saya ini, gitu kan. Yang ketiga, saya eh, sebenarnya ingin merepotkan kepala sekolah gitu kan untuk sebagai oke, mediator. Cuman apakah terlalu terlalu tinggi, apakah terlalu remeh gitu kan hal seperti ini melibatkan sekolah. Tapi saya butuh seorang mediator Pak untuk bisa menengahi gitu kan. oke, Seperti itu. oke, oke, saya sudah sedikit, bisa mengambil kesimpulan dari Pak Bani. Jadi langkah-langkahnya itu Pak Bani sudah, istilahnya bisa rencanakan ya Pak Bani ya? Ya, Oke, kalau boleh tahu Pak Bani, kira-kira, kondisi ini, kira-kira pihak siapa saja yang nanti, Pak Bani itu akan, istilahnya libatkan gitu? pihak-pihak yang saya libatkan sudah pasti yang pertama adalah akar masalahnya ini kan sebenarnya bukan antara saya dengan guru tersebut ya. Akar masalahnya Mhm, adalah si anak guru tersebut yang memang terlalu dimanja. Saya akan memanggil anak murid saya yang bertikai dengan anak guru tersebut untuk diketemukan dan akan saya berikan segitiga restitusi. Namun biar tidak menjadi sebuah fitnah, saya akan panggil orang tua dari masing-masing, baik itu orang tua murid saya yang bertikai dengan si guru tersebut untuk saya ketemukan. Seperti itu. Namun sebelum saya ketemukan, saya harus paksakan untuk bicara kepada guru tersebut. Bahwasanya hal tersebut adalah hal yang tidak sangat elok untuk sebagai seorang guru seperti itu Pak Danang. oke, oke. Oke, Hmm. jadi, langkahnya sudah Pak Bani tempuh, terus Hmm. pihak-pihak sudah Pak Bani juga akan nanti libatkan. Nah, kira-kira, eee, hal itu akan dilakukan mulai kapan ini Pak Bani? Saya target secepatnya Pak. Kalau bisa hari ini juga sih. Tapi hari ini udah malam sih Pak ya. Besok dah. Oh enggak.
Oh besok. gitu, oke. Iya, Oke, jadi, mungkin akan dilaksanakan secepatnya ya intinya ya? Oke, secepatnya Pak, kan lebih terus, cepat, lebih baik, sekarang betul. oke oke oke, terus, sekarang perasaan Pak Bani gimana setelah kita melakukan coaching ini? Jadi terhadap permasalahan yang Pak Bani rasakan selama ini? Alhamdulillah Pak, hadirnya Bapak di sini bisa sedikit meringankan beban hati dan pikiran saya, Pak. Saya yakin Pak Danang ini orang yang amanah, kemudian Bapak juga bisa mencairkan suasana keadaan saya gitu kan. Ya semoga saja Pak Danang bisa jadi mediator ya Pak ya, seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak Bani. Jadi, kesimpulannya adalah, Pak Bani sudah istilahnya tercerahkan, jadi sudah, istilahnya, bisa mencari jalan keluar ya Pak Bani ya. Oke, Ya pesan saya Pak betul. Bani, semangat ya Pak Bani ya, tetap semangat, ya selalu jaga kesehatan, oke. Terima kasih Pak Bani atas waktunya, saya akhiri, Ya assalamualaikum. sama-sama. Ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Oke. Tadi alur Tirta ini Pak, yang apa namanya, yang gimana Yun? tanggung jawabnya, penguatannya di mana tuh tadi ya? Oh ya belum ya? Kira-kira Yang mana? Makanya tadi kan, di permasalahannya udah kan poin ya, apa kira-kira? identifikasinya sudah, Identifikasi, betul. Tanggung jawabnya heeh, tadi, oh ya, terus yang itu ya, itu ya rencananya udah ada kan mau kapan kapan ya? Heeh. Nah, tanggung jawabnya di mana tadi kira-kira ya? udah, heeh. Kenapa Pak Bani? Yang tanggung jawabnya kira-kira di poin mana tuh ya Pak? Itu yang tadi Tanggung ngajak jawabnya itu kan, mediasi itu. Yang, siapa yang dilibatkan di Mm-mm. sini, Mm-mm. oh oke udah oke tadi? oke. Kan Oh pada udah ya nanti Pak ya? Oke diajak itu, juga buat mediasi kan. iya, Iya iya. Oh, betul betul betul. Keren keren. Oke, sip, oke thank you, keren. oke Yuk, oke, terima kasih. oke. Oke, terus? Yuk, Oke, berarti sekarang Pak sekarang, Bani jadi coach ya. oke, Pak Oke, Irwan jadi saya coaching. coach. Oke, Oke, kamera, action. Exim. Pak Irwan, murung amat Pak Irwan. Kenapa nih? Iya nih Pak Bani, aduh saya agak bingung juga nih. Ngobrol Waduh. yuk. Ayo, yuk ngopi di mana? Ngopi, ngopi dong, ngopi. Itu di pojokan pohon beringin kayaknya. Oh, boleh. Ayo. Hmm. Yuk, Saya biar plong lah santai-santai. gitu lah. Oke, boleh. Yuk sambil ngopi deh. Cerita coba Pak, kenapa sih emangnya? Murung kenapa nih? Masalah apa? Iya nih Pak Bani, kan kemarin itu kan waktu pas saya di ruang guru kan Pak Bani ngeliat ya, siswa Mm-mm. saya kan bayar tur ya. Nah, Mm-mm. ternyata saya kemarin di WA sama bapaknya. Jadi isi WA-nya itu katanya anaknya itu sudah minta uang 2,5 juta. Mm-mm. Mm-mm. Nah, ternyata itu pas saya lihat di catatan saya itu yang baru masuk 700.000. Nah, bapaknya bilang itu nggak mau tahu, katanya saya udah ngasih 2,5 juta dan itu bilangnya sudah Mm. disetorkan ke Pak Irwan. Nah, kata saya, aduh, ya bisa kayak gini ceritanya kata saya gitu kan. Nah, ini yang bikin saya tadi, bingung juga mau cerita ke siapa gitu tuh. Nah, akhirnya kan saya ingat Pak Bani waktu itu ngelihat saya gitu, Pak Bani. Itu saya pusing juga Mm. nih. Oke, Pak Irwan, saya turut prihatin Pak Irwan ya atas tuduhan dari orang tua murid tersebut yang mengaku-ngaku ya sudah bayarnya lebih. Memang waktu itu saya menyaksikan betul Pak Irwan ngasihnya nggak sampai 2,5 juta gitu kan. Oke, tapi Pak Irwan selain saya sebagai saksi, Bapak ada barang bukti yang lain nggak yang Nah, menunjukkan seperti kwitansi, nota atau apa gitu Pak? iya iya, alhamdulillah nih saya udah ketemu ternyata di situ ada Hmm. kwitansi yang memang benar baru 700.000 Pak Bani. Saya baru ingat nih. Nah, oke. Nah itu ada kwitansi, alhamdulillah tuh. Nah Hmm. selanjutnya sekarang kalau misalkan Bapak udah nemu kwitansi kayak gitu, kira-kira orang tua tersebut terindikasinya memang dia sengaja atau memang dia pura-pura lupa atau memang lupa beneran atau bagaimana? Kalau saya
analisis ya dari Mm-mm. bahasa-bahasanya, kayaknya ada miskomunikasi deh nih, orang tua sama anaknya gitu. Oh, Jadi, diskomunikasi gimana? heeh, jadi mungkin gini Pak Bani, dia itu sepertinya dia minta uang 2,5 juta, tapi Mm-mm. dengan bahasa, "Pak, minta 2,5 itu untuk bayar tur," tapi kayaknya itu yang 2,5 juta itu nggak semua dibayarin untuk tur, tapi dibayar untuk, Oh, kalau nggak salah dengar sih ini bayar buku atau apa gitu Pak Bani. Itu. gitu. Emang Hmm, Pak, kejadian kayak gitu sering kali terjadi, ada komunikasi dan misinformasi mengenai orang tua kepada guru, karena mm, memang si anaknya ini yang tidak amanah ya, betul. menyetorkan sesuai dengan yang dititipkan oleh orang tua. Nah, kalau Mm, kayak gitu, Pak, Bapak apa sudah memanggil anak tersebut, Pak? belum sih, kayaknya besok deh. Hmm. Oh, besok kan Nah, lumayan tuh ada waktu senggang tuh, saya kayaknya mau panggil anaknya nih. oke. Kalau Bapak memanggil anaknya, yang mau Bapak bicarakan seperti apa nanti? Nah, jadi saya tanya dulu, apakah benar dia bilangnya untuk tur ataukah memang ada hal lain. Jadi 25 itu untuk bayar apa aja gitu. Saya mau tanya tuh seperti itu. Takutnya dia bohong gitu kan, nggak jujur sama orang tuanya tuh. Tapi orang tuanya nangkepnya gitu ya, itu 2,4 juta itu full untuk pembayaran tur. Seperti itu. Oh, oke. Hmm. Oke. Kalau misalkan memang seperti itu, Pak, langkah yang Bapak lakukan sudah baik, Pak, sudah sesuai gitu kan. Nah, hanya saja, Pak, Hmm. manajemen resikonya nih, kalau Betul. misalkan ternyata itu anak benar-benar ngakunya dia ngasih sesuai dengan nominal 2,5 juta, Hmm. apa yang akan Bapak lakukan? Oke, Gimana? pertama saya akan tunjukkan yang kwitansi Mm-mm. itu. Nah, lebih baik sih saya panggil dua-duanya, anak dan bapaknya, Mm-mm. Pak. Jadi Mm. biar meyakinkan gitu kan, ketika Oke. pada tunjukkan kwitansi dan si bapaknya melihat fakta di lapangan ternyata 2,5 juta itu tidak dibayarkan semua untuk study tour, tetapi ada hal lain yang dilakukan oleh si anaknya tersebut gitu. Bagus, Pak. Itu memang harus dipanggil dua-duanya sih. Kalau Hmm, memang si anak itu nggak ngaku ya, iya. gitu. Cuman Bapak, kalau boleh saya saran, Pak, Mhm, selain Bapak memanggil kedua orang, maaf, si anak dan orang tuanya, mhm, boleh kok Pak, saya juga diikutsertakan sebagai saksi. mhm. Khawatirnya si orang tua kan percaya sama anak nih, Betul betul. gitu kan. Apa kata anak A, ya A gitu kan. Mhm, Nah, terus kalau memang saat itu ada apa namanya, saya kan saksi gitu kan, ada mhm, apa namanya petunjuk, misalkan CCTV mhm. yang memang bisa menunjukkan barang bukti dia ngasih cuma 7,5, nah itu juga tuh boleh disiapkan tuh Pak, kalau Iya saran iya. saya gitu kan. Tapi boleh diinfokan Pak, kira-kira mau kapan Pak manggil mereka berdua nih, biar saya bisa menyesuaikan waktu. Heeh heeh. Besok insya Allah Pak Hmm, Bani, Pak Bani siap ya buat jadi nanti, mediasi atau mediator saya nih, biar nambah kuat lah gitu ada saksi gitu ya. oke, siapa gitu kan. Mhm, Nah, tapi Bapak mau manggil mereka ini dalam artian apa namanya, untuk klarifikasi atau untuk menjelaskan atau bagaimana Pak? mhm. Jadi sekalian klarifikasi, terus Hmm, pembuktian juga, dan akhirnya kan dikuatkan oleh Pak Bani sebagai saksi gitu kan. Kalau perlu, oke, baik. kalau misalkan perlu, misalkan bapaknya, ini kan teman bapak gitu kan, bisa aja ngaku-ngaku atau memperkuat argumen bapak. Nah, saya langsung putar CCTV aja gitu untuk opsi terakhir. Oke, bagus Pak. Saya kira memang itu sudah tepat sekali ya Pak untuk solusi yang saat ini sedang Bapak hadapi permasalahannya, dan itu pun menunjukkan jiwa tanggung jawab Bapak sebagai seorang wali kelas yang dititipkan amanah untuk menerima pembayaran uang dari kegiatan study tour ya Pak. Dan Betul. semoga saja hal ini tak terulang kembali
dan Amin. tidak ada lagi miss atau kesalahpahaman ke depan dari anak murid Bapak yang lainnya ya. Terus Mm-mm. semangat ya Pak ya. Ya, terima kasih Oke, Pak Bani ya. sama-sama Pak Irwan. Sekarang Oke. bagaimana Pak suasana hatinya? Apakah masih murung? Alhamdulillah. Jadi semenjak saya ngobrol sama Pak Bani gitu kan, nah akhirnya juga Pak Bani mau jadi saksi, mau ngebantu saya, akhirnya ya saya tenang gitu kan. Baik, Makasih ya Pak Bani alhamdulillah. ya. Ya, sama-sama Pak. Ya Pak, saya ada jam kelas Pak, ngajar dulu Pak ya. Iya Pak, saya juga sama. Oke Pak, yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.